Ya, kita bersinergi ya. Mari kita bersinergi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Mas Rey dan seluruh rekan-rekan semuanya. Selamat pagi ini kita akan mengoperasikan lagi itu dengan bagaimana betul tertib dan berjamaah bagaimana dan teman-teman ini saya kasih waktu dan terima kasih Mas Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali dari alamin ya jauh anwar wal ma'rifati wal yaqin wa tadakkarat ahla tiga ya nafal wa salihin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Muhtaromin rekan-rekan dari ya yang bersanti yang dirahmati oleh Allah. Anda di pagi hari ini kita kembali bisa bersua dalam sebuah kajian yang bertema yaitu refleksi jamaah. Mungkin di sini adalah refleksi sholat berjamaah ya terhadap timbang terhadap sebuah organisasi ataupun timbang yang menggambarkan ataupun yang terefleksikan dari semangat dari sholat berjamaah. Rekan-rekan sekalian yang senantiasa mudah-mudahan dilimpahi rahmat, kita semua tahu bahwa sholat berjamaah kita setiap hari bisa jadi sholat 5 waktu dan juga dianjurkan, sangat dianjurkan sholatnya dilakukan berjamaah. Kenapa? Ada pertanyaan kenapa kok kita diperintah bahkan bagi laki-laki ya. Ini sebuah kewajiban ya, untuk sholat berjamaah yaitu di sebuah tempat yang representatif di Masjidil Musola. Artinya tidak cukup bagi laki-laki tadi kalau hanya di sebuah komunitas, sebuah perkampungan ya, laki-laki ini tidak sholat berjamaah di sebuah tempat musyawarah ataupun di masjid. Tapi sholat di rumah ini sebuah hal yang dicela. Artinya tidak jelas cukup seorang laki-laki ataupun sebuah laki-laki, seluruh laki-laki di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat itu jika tidak ada yang sholat berjamaah, sholat berjamaah di atau masjid, maka akan semua yang berdampak buruk pada hanya akan dilakukan karena sholat jamaah di rumah. Akan tetapi jika sholat berjamaah tadi ya di sebuah musola atau masjid itu sudah terisi oleh aktivitas sendiri, maka otomatis yang lainnya ini tidak terbebani kewajiban untuk harus datang semua. Artinya minimal ada perwakilannya. Kenapa kok begitu penting ya? Sebetulnya pelajaran apa? Kenapa kita diperintah untuk sholat? Kita sudah diperintah sholat 5 waktu aktif untuk sholat. Ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya kita menunaikan sholat tadi dengan sebaik-baiknya, rukun syarat kita tunaikan
dan juga kita lakukan dengan berjamaah sebagaimana melakukan ma'ruf sholatlah bersama orang-orang yang sholat, artinya sholat berjamaah, sebuah perintah tambahan. Kenapa? Demikian kita tahu rekan-rekan semuanya, di dalam sholat berjamaah kita tahu semua ya, bahwa di dalam sholat berjamaah itu kita semua diperintah untuk berkumpul sholat tadi dalam sebuah barisan, sebuah shop yang rapi, ya, yang rapat dan rapi, yang lurus, di mana kita dipimpin oleh seorang imam, yang mana kita semua wajib mengikuti gerakan imam. Di dalam sholat tersebut kita wajib mematuhi, kita wajib mengikuti ya, apa yang imam melakukan di dalam sholat tadi. Ini adalah hal yang kita ketahui semua ya. Kita tahu semua bahwa kita harus seperti itu. Juga kita harus sholat kita itu harus lurus semua, harus menghadap kiblat dan melakukan gerakan secara terkoordinasi dan bersama-sama. Di mana juga di situ ada bapaknya unsur bahwa di situ ada imam yang menjadi pemimpin dan lain di dalam jamaah tadi yang memanggil seorang muadzin, seorang tukang azan. Muadzin dari memanggil untuk berkumpul. Kemudian ada lagi yang qomat, ya, mungkin muadzinnya juga sama ya, di qomat. Yang mengajak untuk melakukan sholat bersama-sama tadi, yang itu dengan iqamah, isyarat untuk ajakan memang diskusi ataupun melaksanakan sholat tadi bersama-sama. Ini adalah sebuah sistem, sebuah mekanisme yang kita kenal di dalam sholat berjamaah yang kita lakukan sehari-hari, yang berulang terus ya, mungkin 5 kali sehari kita lakukan. Jadi sekali lagi kembali pada pertanyaannya, kenapa? Ada apa? Ataupun ada pelajaran, ada refleksi apa dari separuh kita harus bukan akan berkoordinasi, harus sama-sama, semua satu hati, yaitu untuk menghadapi kiblat semua. Kemudian dalam satu barisan, dimana di situ tidak dipisahkan, tidak diistimewakan yang mana dan semua mana yang terdapat, mana yang ada dan sebagainya, itu semua dalam satu barisan. Dan semua harus tunduk, harus mengikuti, tidak boleh mendahului gerakan imam, tidak boleh istilahnya tertinggal jauh dari gerakan imam. Jadi ini adalah aturan di dalam jamaah, ya, sholat berjamaah. Kemudian juga di dalam sholat berjamaah tadi kita melakukan salam ya. Setelah selesai kita melakukan salam. Salam itu apa? Salam itu adalah menyampaikan keselamatan. Artinya apa? Di dalam sholat itu ada unsur ibadah sosialnya. Jadi walaupun sholat ini ibadah hablum minallah yang langsung kepada Allah, tapi di situ ada unsur sosialnya, yaitu saling mengucapkan salam, saling menyebarkan keselamatan satu sama. Artinya ada saling kasih sayang satu sama lain, itu memberikan kontribusi, memberikan kasih sayangnya, menjaga satu sama lain dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah kesayangan. Bersama menuju sebuah tujuan apa? Yaitu di dekat satu arah, satu tujuan, itu menghadap pada Allah. Semuanya disatukan, semuanya di dalam sebuah baris, dalam sebuah aturan yang semuanya harus penuh di situ. Dari pelajaran ini ya, dari sholat berjamaah ini sebetulnya banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil.
kita ambil di dalam sebuah perilaku ya, di dalam di luar daripada sholat, di luar daripada musola, di luar daripada masjid yang bisa kita praktekkan yang mestinya ya. Mestinya itu adalah pengajaran, artinya bahwasanya sholat itu memang sholat kita, sholat berjamaah kita itu adalah pelajaran, adalah pendidikan. Bagaimana kita mengelola, ya, mengelola sebuah organisasi, mengelola sebuah teamwork, kan? Bagaimana sholat itu artinya apa? Bahwa kenapa itu ada pertanyaan? Kenapa kalau kita sholat itu kita sama-sama ya berdiri sama sejajar, kita bisa berdiri lurus rapi dengan mengikuti imam, di mana kita betul-betul ya, menjaga aturan ini. Kita bisa menjaga kita itu menjauhi imam, tapi akan menjadi sebuah konsekuensi sholat kita tidak sah, sholat kita batal. Maka di situ kita jaga. Kenapa kita bisa menjaga aturan tersebut? Kita taati, kita betul-betul kita melakukan satu sama lain ya. Di dalam hikmah, di dalam sholat jamaah, di situ ada banyak kontribusi ya. Di mana pahala daripada jamaah tadi dibagi dengan sholat hanya satu orang, sholat sendiri ya. Itu perbandingannya sampai 27 kali. Artinya kalau kita sholat sendiri, ganjarannya pahalanya cuma satu. Kalau sholat berjamaah, walaupun cuma dua orang, ini ganjarannya 27. Di mana di situ ada saling berkontribusi, saling memberikan dukungan satu sama lain. Artinya satu orang kalau sholatnya sendiri cuma mendapatkan satu pahalanya, tapi kalau digabung ada yang katakanlah cuma satu, maka dua orang yang berjamaah ini saling memberikan efek, saling memberikan dukungan, yaitu kontribusinya 27 ya. Kan satu orang ganjaran cuma satu, kalau dua minimal dua, maka dua-duanya akan memberikan 27 pahala. Ini adalah manfaat ataupun bagaimana sholat ini bisa memberikan dampak yang luar biasa di antara jamaahnya tadi, yaitu sama-sama jamaah tadi, mereka per individu tadi adalah menyumbangkan punya kontribusi yang luar biasa yang terhadap kebersamaan hasil yang akan diperoleh ini sebuah hasil besar, yaitu 27 yang aslinya satu tadi cuma dilakukan satu-satu, dapatnya cuma satu. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya kembali, kalau kita bisa berjamaah dengan baik seperti itu ya, kita bergerak bersama-sama terkoordinir menunggu, artinya setelah ada komando untuk bergerak, untuk melakukan gerakan-gerakan sholat tadi. Kenapa? Kita di luar sholat, ya ini mohon maaf, seringkali ya kita jumpai ada permasalahan-permasalahan di dalam organisasi, di dalam teamwork, itu tidak kompakan. Kenapa? Karena ada ego. Seringkali kita tidak bisa menjaga ego kita jika berada di luar sholat. Kita bisa memetik pelajaran berharga dari sholat bersama tadi. Bagaimana bisa menjaga ego kita? Itu kita atuhi aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Kita selalu mengikuti selama pimpinan kita ini benar, harus kita ikuti. Tidak boleh ada subordinasi, misalnya mau-maunya sendiri, ingin menonjolkan diri, kemudian bertindak di luar dari koordinasi, ataupun yang lewat, ataupun yang tidak menyadari posisinya, tidak menyadari tanggung jawabnya. Nah, ini sering terjadi. Artinya apa? Bahwa sholat berjamaah memang betul-betul harusnya menjadi sebuah refleksi, sebuah pelajaran yang harus kita ambil. Justru kita sama dalam sebuah organisasi, bagaimana kita punya tujuan sama,
itu arah yang sama, arah kiblat sama, kemudian kita melakukan gerakan di dalam sholat, kita melakukan upaya, kita melakukan sebuah banyak pekerjaan maupun upaya-upaya di dalam teamwork ataupun organisasi tadi, itu semua dalam kapasitas masing-masing, tidak ada yang tumpang tindih ataupun yang di luar koordinasi, ya. Tidak ada yang mencampuri posisi yang lain ataupun tidak ada yang meninggalkan kewajiban ataupun tanggung jawabnya. Nah, itu tergambar di dalam sholat. Di dalam sholat tidak boleh ada, kita harus posisinya, walaupun kita lebih senior, kita lebih punya jabatan, ya, kita lebih pintar, itu sama, ya. Di dalam sholat satu barisan, satu aturan yang sama, satu tujuan harus terkoordinasi, tidak mengikuti, harus patuh mengikuti imam. Di sini di dalam organisasi pasti ada tujuan, pasti ada pimpinan, ya. Jadi pimpinan di dalam sholat, kalau imam, ya, sebagai pimpinan di dalam sholat itu adalah orang-orang yang punya kriteria yang terbaik di dalam tata cara sholat. Itu kalau dalam sholat itu yang paling memahami, kemudian punya perilaku akhlak yang terbaik, ini yang dipilih. Kenapa? Dikarenakan di dalam sholat itu juga seorang imam itu bisa mencontohkan gerakannya, mencontohkan tata cara sholatnya kepada makmum yang bisa jadi makmumnya ini masih belum begitu paham, ya, belum begitu handal di dalam kerjaannya, di dalam teamwork. Begitu juga seorang pimpinan itu juga bisa membimbing, bisa memberikan contoh. Dan juga sekaligus pimpinan itu tidak boleh kalau di dalam sholat imam, ya, imam itu tidak boleh sembarangan, ya, mentang-mentang menjadi imam yang harus dipatuhi. Ini salah, ya. Ini tidak mengikuti prosedur, tidak mengikuti aturan yang di dalam sholat, makanya ada kesalahan. Maka tidak bisa, imam punya tanggung jawab besar. Imam yang menentukan sah ataupun tidaknya sholat ini ada ibadah jamaah sholat ini sah atau tidak tergantung imam. Jika imamnya salah, maka seluruhnya ikut salah. Demikian juga konsekuensi ketika seorang pemimpin dalam teamwork, dalam organisasi itu tidak boleh, ya, tidak boleh sewenang-wenang, semaunya. Pasti ada hal yang harus dilakukan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan musyawarah, bisa membimbing ataupun punya keposliro atau saling menghargai, bisa mengatur, bisa mengkondisikan, ya, jamaahnya ataupun anggota-anggotanya. Rekan-rekan semuanya, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, bahwa seringkali kita jumpai di dalam sebuah organisasi, sebuah teamwork, ya, ada banyak ego, ya. Ada banyak latar belakang, ada yang mungkin punya latar belakang, punya disiplin ilmu yang berbeda-beda, ya. Punya latar belakang yang berbeda-beda, ada punya kemampuan yang mungkin berbeda-beda. Tetapi kalau kita merefleksikan itu di dalam sholat, kita ambil pelajaran bahwa perbedaan yang ada di dalam sholat itu di dalam jamaah itu justru, ya, karena diatur dalam sebuah garis, ya, sama-sama, tidak ada perbedaan di situ, semua tujuan sama, semua artinya sama, yaitu menuju pada sebuah tujuan, yaitu kiblat. Maka yang harus ketika di dalam organisasi ini para anggotanya yang dari berbagai latar belakang ini mestinya juga punya, bisa menjaga egonya, tidak merasa yang lebih senior, lebih pintar ini bertindak dengan sendirinya di luar daripada kesepakatan ataupun aturannya.
rekan-rekan semuanya, sekali lagi bahwa kalau di dalam sholat, di dalam jamaah itu memang sudah jadi aturan tadi, itu sudah langsung, sudah terumuskan, ya, sudah siap pakai, ya, siap diaplikasikan karena memang sudah disiapkan oleh syariat. Tetapi di dalam ada perbedaan di dalam organisasi, di dalam teamwork itu pasti ada rumusan yang harus kita bikin, ya, kita musyawarahkan apa aturan, apa yang harus kita lakukan, apa tanggung jawab kita masing-masing. Maka perlu adanya musyawarah. Di dalam musyawarah itu juga harus semua berpegang sama, tidak ada yang merasa yang paling pintar, harus yang lebih memaksakan, mungkin kehendaknya lebih harus diterima pendapatnya dan sebagainya. Itu semua adalah diatur dalam sebuah aturan, ya. Kalau di dalam agama Islam kita diperintah, ya, untuk bermusyawarah. Jadi musyawarah sendiri itu adalah perintah. Jadi Nabi Muhammad sendiri, Rasulullah sendiri itu dalam setiap urusan dengan para sahabat ataupun bahkan di dalam rumah tangga beliau, ada urusan rumah tangga pribadi beliau itu kadang-kadang bermusyawarah dengan para sahabat. Maka yang terkait dengan urusan kepentingan umum selalu beliau itu bermusyawarah. Padahal beliau adalah makhluk orang yang paling cerdas. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang lebih cerdas daripada Nabi Muhammad, Nabi kita. Tapi Nabi Muhammad masih diperintah untuk bermusyawarah. Artinya apa? Bahwa seorang pemimpin itu juga harus bisa menempatkan ini, bisa mengatur, bisa mengkondisikan bagaimana seluruh tim, seluruh anggota tim itu punya yang sama, punya tanggung jawab yang sama, dan juga punya dihargai, ya, dihargai pendapatnya. Semua berhak untuk memberikan pendapat yang konstruktif, yang bisa semua diperlakukan sama, punya kontribusi yang walaupun mungkin pengalaman, walaupun mungkin dari sisi ilmu ini termasuk yang paling mungkin paling rendah yang di dalam organisasi, di dalam tim tersebut, tapi tetap dianggap punya kontribusi yang sama. Kenapa? Karena sama. Dalam sholat itu juga demikian, bahwa sholat semuanya ketika sholat berjamaah semua mendapatkan 27, ya. Ganjarannya 27 derajat ataupun 27 kali, dan semua sama mendapatkannya. Jadi siapapun di situ, siapapun statusnya, apapun statusnya, yang senior ataupun yang junior, ini sama akan mendapatkan 27. Artinya semua berkontribusi, semua saling mendukung, saling membantu satu sama lain. Itu di dalam sholat, maka mestinya itu juga teraplikasikan di dalam ketika kita berorganisasi, ketika kita berada di dalam sebuah teamwork, maka semua harus mendapatkan perlakuan yang sama, tidak ada yang merasa lebih berjasa, paling berjasa, yang paling tinggal dan sebagainya. Rekan-rekan semuanya, di dalam sholat jamaah ya prinsip bahwa kebersamaan tadi, ya, persatuan, ya, di dalam prinsip jamaah yang paling menonjol itu adalah persatuan dan kesatuan. Artinya bahwa di situ persatuan dan kesatuan itu di situ tidak hanya berkumpul beberapa orang, artinya tidak hanya istilahnya kerumunan orang di dalam satu tempat, tidak, tapi di dalam sholat berjamaah tadi bukan sekali lagi adalah bukan orang sholat sendiri di dalam sebuah tempat, tapi mereka sholat secara bersama. Artinya bahwa mereka bergerak bersama, mereka mendapatkan juga pahala yang sama, 27,
derajat, walaupun ada yang mungkin sholatnya belum sempurna, ya akan dapat apa? Uh, dapat juga kontribusi yang sama, mendapatkan 27 derajat. Di mana di dalam sholat tadi, di situ di dalam jamaah tersebut satu sama lain, ya, satu sama lain ini adalah satu kesatuan, artinya satu hati. Satu sama lain saling mendukung, saling menyayangi. Itu tergambarkan ketika kita selesai, yaitu kita mengucapkan salam. Artinya salam sekali lagi adalah membagikan atau menyebarkan keselamatan. Tidak ada permusuhan, tidak ada yang disakiti, ya. Saling melindungi, saling menyayangi satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Semangat seperti ini mestinya juga bisa teraplikasikan, bisa kita ambil pelajarannya di dalam kita berorganisasi, di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita dalam sebuah teamwork. Tapi yang sering terjadi, kenapa? Pertanyaannya, kalau kita bisa sekali lagi ya, di dalam sholat jamaah kita bisa seperti itu, kita bisa kompak, kita bisa lurus dalam satu sholat, kita bisa terkoordinasi gerakannya sama, kita bisa menjaga ego kita bisa rapi, tertib, ya, disiplin, ya, dengan mengikuti gerakan imam. Tapi kenapa seringkali, ya, seringkali di dalam organisasi, di dalam teamwork itu tidak sejalan, ya, tidak sama, ya. Ini adalah sebuah pelajaran, sebuah hal yang harus kita pikirkan, ya, menjadi PR kita. Kenapa? Karena saya sendiri terus terang, saya juga punya organisasi, punya sebuah organisasi yang sangat dekat dengan jamaah. Jadi organisasi sebuah mushola, ya, yang anggotanya adalah para jamaah justru. Tapi yang terjadi tidak sama. Saya mengakui bahwa saya belum bisa, artinya di situ organisasi itu belum tergambarkan, belum terrefleksikan dari bagaimana jamaah itu yang sebetulnya yang semestinya itu bisa terrefleksikan tadi, itu bisa diaplikasikan di dalam organisasi jamaah itu sendiri, organisasi dari mushola itu sendiri, dari struktur dari struktur kepengurusannya. Dan yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi banyak di dalam keseharian, mungkin tidak hanya di situ, ini bahkan saya contohkan ini di dalam struktur kepengurusan sebuah mushola pun itu juga sering terjadi hal yang tidak sama, hal yang menjadikan koordinasi, ya, menjadikan organisasi ini tidak jalan. Kenapa? Ada unsur tidak bisa menjaga egonya, kepingin menonjol, mestinya menunggu komando, mestinya menunggu bagaimana langkah yang harus dipegang, ataupun perintah, ataupun mungkin pimpinan, tapi yang terjadi banyak jalan sendiri-sendiri. Mungkin kepingin menunjukkan egonya, bisa jadi demikian, ataupun sebaliknya punya tanggung jawab, punya tugas, tapi tidak dilakukan, ya. Jadi juga adalah hal-hal yang banyak terjadi. Artinya apa? Bahwa kita itu banyak PR, masih punya banyak hal-hal yang semestinya, ya, itu tidak terjadi. Itu bisa yang mana pelajaran-pelajaran itu setiap hari kita peroleh, tapi masih belum teraplikasikan, masih belum bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan semuanya, di dalam sholat berjamaah sekali lagi di situ jadi dikatakan ada saling satu sama lain, ini saling membantu. Bahkan semakin besar jamaahnya itu semakin banyak, semakin berkualitas, ya. Pahala 27 kali akan juga semakin berlipat-lipat kualitasnya. Jadi artinya bahwa di dalam jamaah tadi, jamaah sholat tersebut semakin 27-nya semakin ibarat emas,
semakin tinggi arahnya, ya, semakin tinggi arahnya. Itu juga di dalam organisasi, mestinya semakin besar anggotanya, semakin banyak anggotanya, ini akan memiliki dampak positifnya, ya, dampak kesuksesan ataupun peluang untuk suksesnya itu akan semakin besar. Tapi seringkali ya, yang kita lihat, yang kita pengalaman, yang kita alami, semakin banyak ya, anggotanya, semakin rumitnya, semakin banyak problem. Kenapa? Jadi bahwa seringkali yang menjadikan organisasi itu tidak jalan, menjadikan aturan di dalam organisasi ini jadi berantakan, jadi kacau, yang menjadikan koordinasi ya itu tidak jalan lagi, itu karena adanya ego masing-masing, adanya nafsu kita ya, yang cenderung untuk ingin menonjol ataupun yang kadang-kadang seringkali kurang bertanggung jawab ya, di dalam tugas, di dalam posisi masing-masing ya, tanggung jawab masing-masing ini sering terjadi. Artinya apa? Bahwa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari ada masalah besar di dalam diri kita yang harus selalu ya, harus selalu kita evaluasi dan kita perbaiki ya. Jadi rekan-rekan semuanya, kadang-kadang kita tidak, seringkali tidak terasa bahwa kita itu kadang merasa, karena saya katakanlah saya sendiri, saya merasa paling senior, saya paling tua, ataupun saya paling punya pengalaman misalkan, kadang-kadang ada perasaan semacam itu ya. Kalau ini tidak dikelola, kalau ini tidak dikelola, maka yang terjadi tadi kita bertindak, saya akan bertindak menurut kemauan saya, semau saya. Sehingga yang terjadi ini aturan organisasi ataupun bisa jadi kekacauan tidak jalan yang organisasi akan terjadi. Rekan-rekan semuanya, seringkali tumpang tindihnya ada mungkin yang bukan tugasnya, ini intervensi atau overlapping di luar daripada tugasnya. Jadi di dalam sholat pun itu digambarkan bahwa kita harus disiplin terhadap sholat kita, terhadap posisi kita. Tidak boleh kita di dalam sholat tadi kita katakanlah mengambil ya, jatah tempat kita ya, selain daripada kebutuhan, selain daripada uang yang memang untuk kita. Artinya kita tidak boleh mengambil jatah uang orang lain ya, kita tanpa ada kebutuhan untuk kesana. Di dalam sholat juga demikian, kita tidak boleh mengambil tempat orang lain ataupun kita melakukan mendirikan sholat sendiri-sendiri. Jadi di dalam sholat itu tidak, di dalam sholat berjamaah tidak boleh yang namanya sholat ini ada yang sendiri-sendiri ya, di luar daripada sholat tadi, di luar daripada barisan tadi, ada yang lebih maju ataupun mungkin yang mundur dari barisannya ya, ataupun ada yang menjauh ya, berjarak ya. Ini tidak boleh di dalam jamaah. Kenapa? Karena itu menggambarkan bahwa itu ada koordinasi sholat tadi. Lurusnya sholat ini adalah sebuah koordinasi, sebuah aturan ya, sebuah aturan, sebuah disiplin yang harus kita jaga. Ego kita harus kita jaga, tujuan kita harus sama, kemudian kedekatan jadi tidak boleh berjarak jauh, artinya kedekatan hati kita itu harus dekat ya, satu sama lain harus sama tujuan, punya saling membantu ya, punya keinginan saling membantu, saling memberikan kontribusi satu sama lain. Dan yang terjadi bahwasanya di dalam sholat semua individu tadi, semua individu ini kalau di dalam sholat berjamaah, semuanya satu menghadap Allah ya, berfokus untuk menghadap Allah. Disitulah akan terkumpul banyak energi positif yang terkumpul semuanya tadi
energi yang positif yang terjemah akan menyebar, akan kembali energi positif tadi pada masing-masing individu. Jadi sekali lagi kalau sholat sendiri cuma satu ganjarannya, pahalanya, tapi kalau sholat itu dilakukan dua orang sampai lebih sampai banyak, maka akan banyak sekali ya energi positif yang terkumpul ya, di dalam jamaah tersebut sehingga luar biasa hasilnya. Maka rahmat Allah akan turun, banyak keberkahan-keberkahan bahkan di luar sholat ya di rumah tangga kita, rezeki kita, karena energi positif daripada jamaah tersebut tinggi ya, daripada individu-individu yang sudah melakukan jamaah yang tinggi, otomatis frekuensinya tinggi, yang tinggi tadi akan bisa sesuai dengan frekuensi rezeki. Kalau di dalam dunia energi ya, menurut para pakar energi bahwa frekuensi energi itu tinggi, maka manusia kalau ingin rezekinya lancar ya, maka harus punya frekuensi tinggi juga. Dan frekuensi tinggi ini bisa dicapai dengan ibadah, dengan berjamaah tadi yang luar biasa. Ya, itu bisa 27 ya. Dan itu akan semakin bertambah dengan semakin banyaknya jamaah. Oleh karena itu rekan-rekan semuanya, dari refleksi sholat berjamaah tersebut kita ambil banyak pelajaran, banyak hikmah yang seharusnya yang harus kita jadikan pedoman, kita jadikan pelajaran bahwa harusnya ketika kita berorganisasi, kita berkumpul dalam sebuah tujuan bersama di dalam sebuah teamwork, maka semangat itu harus kita jaga, harus kita terapkan. Kenapa? Karena itu semua ego kita jaga ya. Sifat-sifat hal-hal yang nafsu kita yang cenderung katakan ingin menonjol ya, ataupun ada kemalasan ya, kekurangan tanggung jawaban dari diri kita, misalkan seperti itu bisa kita kelola ya, sehingga kita punya tanggung jawab, kita bisa menjaga ego kita bisa menjaga hati kita selalu tawadhu ya, selalu rendah hati ya, kemudian kasih sayang, selalu saling bantu dengan yang lain, tidak ada iri hati ya, tidak ada merasa paling menonjol ya, tidak ada merendahkan ya, pada sesama teman. Maka energi yang positifnya ada ketika energi positif yang berkumpul dari di dalam sebuah teamwork, sebuah organisasi, maka akan peluang untuk bisa sukses, untuk bisa meraih apa yang kita inginkan ini besar sekali peluangnya. Karena di situ energi positif akan berkumpul. Jadi sebuah kekuatan besar. Jadi kenapa kita dianjurkan untuk di dalam untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan kasih sayang, karena energi yang luar biasa dari sebuah kumpulan, tidak hanya kumpulan tapi di situ ada persatuan, ada kesatuan, ada saling bantu membantu saling kasih sayang, yaitu di dalam bentuk organisasi ataupun teamwork. Inilah yang menjadi kunci Allah memberikan kesuksesan, memberikan rahmat, memberikan banyak barokah. Jadi sekali lagi itulah yang mestinya diambil dari sebuah hikmah ya, dari jamaah, dari sholat berjamaah. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah pertanyaan kadang-kadang, kenapa ya kita ini sulit ya. Mungkin secara teori ya, mungkin yang saya sampaikan tadi itu memang mudah untuk saya ucapkan, tapi kenyataannya seringkali kita sulit ya untuk mengaplikasikannya. Jadi pertanyaannya ataupun kenapa yang terjadi itu tidak
banyak hal yang kita pelajari tiap hari 5 waktu kita berjamaah itu tidak sampai apa namanya sekedar konsep ya, tidak sampai teraplikasi. Ini ada pertanyaan yang sering seperti itu, kenapa ya? Kita sulit ya. Ini kembali pada masing-masing pribadi kita, masing-masing hati kita. Jadi yang sering terjadi bukan karena kita itu kekurangan orang-orang yang capable, ya. Orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang pintar itu tidak. Yang sering terjadi itu adalah karena ego, karena adanya nafsu yang tidak bisa kita kelola dengan baik. Ada hasrat nafsu yang seringkali tidak bisa kita kendalikan, yang maunya sendiri. Ya, ini adalah sebuah PR besar. Jadi di mana-mana seringkali kita itu di dalam sebuah tim, sebuah organisasi itu bukan karena kekurangan organisasi tidak jalan. Kenapa organisasi jadi timpang, jadi kacau? Itu bukan karena kekurangan manusia-manusia yang capable, manusia-manusia yang pintar, itu tidak. Seringkali karena banyak orang pintar itu, banyak orang capable itu, tapi ada penyakit-penyakit hati, entah itu ingin paling menonjol, ya, tidak bisa menjaga egonya, ataupun mungkin ada iri hati pada yang lain, ataupun merasa sok ngatur, ya. Makanya di dalam jamaah, kenapa imam itu cukup satu, ya. Jamaah yang ratusan orang katakanlah di dalam satu ruangan di satu masjid itu harus satu. Kenapa? Dikarenakan itulah gambaran bahwa kita semua itu ada satu langkah di bawah sebuah kepemimpinan yang mana selama pimpinan wajib kita ikuti. Nah, kenapa di dalam organisasi sering kali kita jumpai ada imam-imam lain, ada pimpinan-pimpinan yang lain. Jadi kalau sebuah organisasi mestinya ada satu pimpinan. Ketika ada lebih dari satu, maka kacau. Seringkali akan kacau. Walaupun tidak secara resmi, tidak secara terang-terangan mengatakan ada orang lain yang menjadi pimpinan, ya. Tetapi seringkali perilaku hati, karena hati kita itu kepingin apa jadi, ya, mungkin ingin menonjol, ingin ingin bertindak di luar koordinasi, ya. Ingin menonjolkan diri ataupun ingin bertindak, ya, di luar daripada komando ataupun dari struktur organisasi, dari pimpinan. Nah, ini sering terjadi. Makanya dalam sholat tadi imamnya itu adalah satu, pimpinan di dalam organisasi adalah satu. Jadi siapapun yang kita angkat sebagai pimpinan, maka kita harus sepakat semuanya, harus tunduk, ya, harus bukan tunduk dalam arti tapi harus patuh, harus satu komando, ya. Jadi sekali lagi orang yang kita jadi pimpinan, kita jadikan pimpinan, memang harus betul-betul kita pilih orang yang paling qualified, ya, yang paling bagus, ya, yang terbaik, ya. Karena tidak bisa pimpinan ini adalah orang yang bisa yang menentukan keberhasilan dari sebuah organisasi, karena punya tanggung jawab terbesar. Itu adalah pimpinan sebagai imam, punya tanggung jawab terbesar yang menentukan sah tidaknya sholat ini adalah imam. Seluruh warisan orang, bahkan ribuan orang, itu bisa saja sholatnya tidak sah semua jika imamnya salah, imamnya keliru. Begitu juga sama dalam organisasi, maka perlu sekali kita pilih pimpinan yang betul-betul qualified, dan pimpinan tersebut juga harus bisa menjaga egonya juga, tidak mau-maunya sendiri, semua harus atas dasar kesepakatan, yaitu musyawarah yang sudah disepakati. Aturan mainnya organisasi seperti apa itu semua harus diputuskan melalui sebuah musyawarah, ya. Jadi pimpinan itu bukanlah bos yang semaunya sendiri, yang bertindak
dengan semau sendiri, keinginannya sendiri, tapi harus semua dalam sebuah koridor di dalam aturan main yang ada. Rekan-rekan semuanya, ada juga mekanisme, katakanlah ketika pimpinan, ketika di dalam sholat itu ada diatur mekanismenya, ketika imam sholat ya, imam sholatnya ini salah, bagaimana dengan makmumnya? Ketika tahu imamnya salah, maka aturannya tidak boleh makmum mengikuti imam yang salah. Sebab kalau tahu imam yang salah diikuti, maka sholatnya ini bisa tidak sah. Sholatnya bisa batal. Begitu juga di dalam organisasi, ketika pimpinan ini keliru, maka jelas harus tidak boleh kita ikuti. Artinya di situ harus ada prosedur, ada mekanisme bagaimana agar pimpinan ini bisa kita tegur, kita nasihati, kita berikan kita ingatkan kalau salah. Sama dengan di dalam sholat. Di dalam sholat itu juga ada mekanismenya. Kalau imam salah, tadi dikatakan kita tidak boleh ikut, dan juga harus ada peringatan, yang harus ada teguran. Yang mana tegurannya ini di dalam sholat berjamaah, ini memakai sebuah aturan, sebuah kata kerama, adabnya tersendiri. Tidak boleh ketika imamnya ini salah, kita teriaki, kita marahi misalkan, ataupun kita seret ya, ataupun kita tendang misalkan, itu tidak boleh. Yang harus dilakukan di dalam sholat tadi, biasanya tegurannya, pengingatnya yaitu kita ucapkan subhanallah misalkan. Itu untuk mengingatkan bahwa imamnya ini salah. Jadi kalau imamnya salah tidak boleh kita ikuti, tapi kita ingatkan. Terus kemudian bagaimana kalau imam ini masih terus? Ini tadi kalau yang bukan subhanallah ya, ini bagi laki-laki ya, kalau perempuan, makmum perempuan ini menepuk tangan ya. Menepuk tangan ini adalah peringatan dari makmum perempuan. Jadi bukan mengucapkan subhanallah, bukan. Tapi yang mengucapkan subhanallah tadi adalah laki-laki, kalau perempuan dengan menepukkan tangan. Ini isyarat bahwa imamnya keliru ataupun untuk mengingatkan imam tadi yang keliru. Kemudian jika misalnya ada pertanyaan, kalau imamnya tidak mau misalkan diperingatkan, tidak kita ucapkan subhanallah, masih tetap keliru, masih tetap terus melakukannya, apa yang harus dilakukan? Maka bisa kita memisahkan diri, ya, tidak kita ikuti. Jadi begitu juga di dalam organisasi, kalau intinya salah, sudah kita ingatkan dengan baik ya. Tentunya dengan baik, tidak boleh kita ingatkan tadi dengan kata-kata kasar, ataupun dengan yang mungkin yang banyak terjadi ya, dalam organisasi atau di dalam pemerintahan, sehingga kita saksikan ada ada kudeta, ada penggulingan ya, pimpinan kekuasaan ya, entah di organisasi atau dalam negara, itu sudah bertentangan dengan apa yang dicontohkan di dalam sholat, apa yang disyariatkan di dalam sholat berjamaah. Artinya yang mekanisme ada yang harus dilakukan jika kita mengingatkan pemimpin, yaitu dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, sama dengan halnya kita pernah mempelajari bahwa kita mengingatkan orang yang salah, orang yang berbuat tidak benar, itu harus kita kedepankan, yaitu kasih sayang dengan lemah lembut. Tidak boleh langsung kita kepada siapapun, kepada teman kita, kepada anak kita, kepada anak didik kita, kepada orang lain. Jika orang lain ini berbuat salah, berbuat maksiat, atau berbuat yang tidak sesuai dengan aturan, itu tidak boleh langsung kita marahi. Itu ada aturan dalam agama yang ada kewajiban. Jika ini prosedur atau mekanisme ini tidak kita lakukan, tidak kita jalani, maka kita salah. Kita berdosa. Artinya berarti kita menyalahi aturan, kita zalim. Kadang-kadang kita tidak merasa, kita memarahi orang dengan seenaknya, misalkan orang lain salah.
ataupun bahkan itu anak kita sendiri ataupun adik kita sendiri dan sebagainya, seringkali langsung kasar, langsung kita marahi. Ya. Ini sebetulnya salah dari sisi agama salah. Artinya apa? Harusnya kalau ini kesalahan pertama kita lakukan dengan baik-baik, kita beritahu dengan baik, dengan lemah lembut. Karena bisa jadi orang tersebut tidak tahu bahwa itu salah. Kemudian jika itu ulang, ya, itu tetap sama dengan baik kita sampaikan. Kemudian jika ini yang apalagi terkait dengan orang yang lebih tinggi derajatnya dengan kita, pimpinan kita, ya, ataupun orang tua kita misalkan, maka tidak boleh, ya. Tidak boleh, harus dijaga. Ini sekali lagi, yaitu harus tetap misalkan duluan yang tetap mekanisme ataupun adabnya tadi harus tetap lemah lembut dengan cara yang seringkali yang menjadikan bukannya apa namanya itu tidak bisa menerima nasihat kita, bukannya kita nasihat kita ini yang salah, tapi seringkali kan cara kita menyampaikan yang salah. Kita mungkin menegurnya dengan kasar, ya, dengan menyinggung perasaannya sehingga tidak bisa diterima. Jadi mungkin maksud kita bagus, tapi hal yang baik, ya, niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Jadi juga di dalam sholat tersebut, ya, imam kita ingatkan kalau memang tidak bisa kita ingatkan tetap melakukan kesalahan, maka kita bisa memisahkan diri yang tidak bermakmum pada orang tersebut. Bisa di dalam organisasi dan juga demikian. Ketika pimpinan ini salah, kita sudah menasihati dengan baik-baik, tetapi tetap, maka yang terjadi kita bisa punya opsi untuk tidak mengikuti, ya. Kita bisa apa namanya, kalau memang ada aturan di situ bahwa ketika pimpinan ini salah, maka harusnya keputusan ini misalkan itu tidak boleh terjadi. Misalkan ada kesepakatan semacam itu, maka itu lebih baik, ya. Tapi kalau tidak sholat tadi, ini aturannya tidak bermakna lagi, memisahkan diri. Kadang-kadang semuanya mungkin banyak hal yang kadang-kadang di dunia nyata. Sekali lagi contoh-contoh yang kita saksikan, ya, ada penggulingan, ada kudeta dan sebagainya. Artinya bahwa di situ ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sudah dicontohkan, misalkan di dalam sholat berjamaah tadi. Dan ini juga sering terjadi dalam organisasi. Banyak hal yang terjadi, adanya kekacauan dalam organisasi itu karena adanya upaya dari anggota, ya, yang menjadikan kesalahpahaman, menjadikan angka perselisihan, menjadikan konflik. Karena apa? Karena kepimpinan keliru. Ada yang menyampaikan dari anggota secara kasar, secara mungkin menyinggung, jadi penerimaan yang terjadi bukan sebuah solusi, tapi yang terjadi ada menambah konflik, menjadikan organisasi ini tidak jalan, bahkan di tempat itu banyak terjadi. Jadi akar masalahnya itu gara-gara pimpinan mungkin memang salah, tapi juga dari anggotanya ketika mengingatkan, jadi juga caranya salah, ya. Jadi jika mereka berlaku di dalam agama jadi bahwa untuk memperbaiki, ya, sesuatu yang salah, maka harus dengan cara yang benar. Artinya walaupun ada sesuatu yang dosa, suatu kesalahan, suatu hal yang maksiat, maka tidak boleh kita menghilangkan nanti dengan maksiat juga. Apa dengan maksiat? Maksudnya tidak dengan cara yang salah. Ya, kita marah, kita bentak-bentak, ya, kita jadikan orang tersinggung. Jadi kita berbuat dosa.
Jadi mungkin maksud kita baik ingin memperbaiki perilaku orang, ingin mengingatkan orang lain, tapi karena kita salah dalam menyampaikannya, sehingga kita juga dosa karena menjadikan orang tersebut tersinggung, orang tersebut marah, bukannya menjadi sebuah jalan keluar, tapi menjadi sebuah konflik yang baru. Ini adalah dikarenakan ada kesalahan dalam kita menyampaikannya. Rekan-rekan semuanya, di dalam sebuah organisasi, ya, mungkin waktunya kira-kira sudah, ya, sudah banyak sekali. Iya, iya. Atau mungkin kita bisa mengambil satu pertanyaan dulu setelah kita putuskan. Ya, monggo. Kita lanjut di chat WhatsApp Ya, silakan. Ya, silakan teman-teman jika ada yang bertanya, mungkin satu pertanyaan yang mohon maaf karena tidak terasa. Ya, monggo silakan yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya tanyakan mengenai penjelasan Ustaz, kalau di perspektif sholat, kalau imam keliru kan bisa diingatkan, kalau tidak bisa diingatkan juga bisa meminta diri. Ya. Di organisasi, kalau Pak pimpinan sudah diingatkan mungkin dengan pendiriannya, terus kita sebagai makmum, ketika memisahkan diri itu terkadang kita tidak terpilih gitu, kita tidak terpilih. Itu bagaimana pandangannya kalau menurut kita? Baiknya kita sebagai makmum itu harus bagaimana? Gitu. Iya. Iya, seringkali yang problema ataupun dilema yang dalam sebuah organisasi. Ketika pimpinan ini salah, ya jelas memang kita tidak boleh ya, karena sekali ada orang dalam kesalahan, ya pimpinan salah ya ikut salah juga, ikut semuanya ikut mengikuti. Tapi kalau ini tadi ya kita semua tahu yang salah, tahu pimpinan salah tadi, maka upaya untuk menasehati ternyata tidak berhasil, maka tentu saja ini kembali ya. Artinya kita bisa memisahkan diri tadi tentunya dalam batasan kita tidak pertama, yaitu tidak mengikutinya. Ya. Kemudian jelas harus ada ada aturan, ya. Ada aturan main di dalam sebuah organisasi. Jika pimpinan salah itu biasanya mestinya ada musyawarah, ada kita rumuskan aturan. Jika menyimpang, pimpinan menyimpang, apa yang harus kita lakukan? Itu ada biasanya. Artinya keputusan bersama untuk memisahkan diri dalam arti ketika sudah dinasihati tidak bisa, di situ ada upaya, ada upaya untuk bagaimana ini ya seorang pemimpin ini bisa jadi jika memang peringatan ya, sudah diberikan dengan baik tidak ada hasilnya, itu biasanya demikian. Nah, ini tergantung ya masing-masing organisasi seperti apa menyikapinya. Yang jelas ini jadi bahwa tidak boleh kita ikuti kesalahan anggota atau kesalahan dari salah seorang pimpinan ya, dari bagian dari organisasi ini tidak boleh kita tutup-tutupi, bahkan tidak boleh kalau sampai diikuti. Yang jelas bahwa yang harus kita ambil tidak mengikutinya dan menjalankannya dengan bagaimana sesuai dengan aturannya. Yang jelas bahwa sikap kita tapi bisa dalam bentuk sebuah upaya bagaimana agar pimpinan ini yang akan diberikan sanksi atau bagaimana itu tadi. Jadi seperti itu ya, kira-kira seperti itu Mas ya. Baik, terima kasih Ustaz. Iya, sama. Mungkin untuk pertanyaan yang lain bisa dilanjut ya di ya. Saya tunggu ya teman-teman. Mungkin kepingin sharing, kepingin
konsultasi ataupun ingin ngobrol-ngobrol silakan. Saya senang ya. Anda apa istilahnya ada revisi atau bagaimana enggak ya. Saya membuka kesempatan 24 jam dan kapanpun teman-teman ingin ngobrol, ingin tanya silakan. Jadi bagi saya kita itu satu satu jamaah ya, saling mendukung satu sama lain ya. Nah kira-kira demikian ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin sebagai penutup Pak Ustadz boleh minta tolong tutup pemimpin doa sebelum kita bekerja sama. Ya, mari kita sebelum kita tutup kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita upayakan kegiatan ataupun kajian semacam ini juga saya harap tidak dibatasi oleh waktu yang terbatas hanya 1 jam ini atau dalam 1 bulan hanya 2 kali, tapi saya berharap ya teman-teman bisa memanfaatkan, jangan sungkan-sungkan kapanpun jika memang menghubungi saya senang hati ya kita bisa saling sharing sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas memberikan manfaat. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du Allahumma ya rabbal alamin wa ya karimil alamin wa rabbal alamin wa akrimna jami'an bi al-'afwi wal maghfirah wal rahmah was salamah wa ridha wa sa'adah wa taqwa wa ziyadah وعزة والبركة والاستقامة والمجد والشكر الجميل وخاتمة السعادة والخاتمة والعاقبة والصحة والعافية ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة والفوز والفلاح والنجاح في كل حال والدنيا والسعادة والنعيم. اللهم يا الله أنت القادر العظيم وأنت الكريم الحميد وتفضل علينا وأكرمنا جميعا ببحر العلوم النافعة والأعمال الصالحة المقبولة والأموال الكثيرة النافعة في الدنيا والأخرى والدرجات العلى وبحكم جميع مطالب الحسنة ويغفر إلى قلوب بك يا حبيبك وأدمك سيدنا سيدنا ونبينا وشفيعنا بإذنك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا من ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.